Oke, kembali lagi di Objek Channel Urban, di mana segmen yang berbeda. Segmen kali ini adalah segmen Ini Bukan Ruang Diskusi, di mana ruang diskusi kita akan mendiskusikan tentang fenomena alam bersama salah satu pakar astronot. Dia adalah Bapak Odai. Sehat, Bung? Sehat. Gimana perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, Bung? Rumah saya di Bali, Bang. Oh, di Bali? Ya. Menurut informasi yang saya dapat Tapi bahwa dari Bali itu kan line seat di Jakarta Iya, kan, tetap iya, kan? Jakarta dulu. Aman. Lancar. Karena di Bandung sedang diguyuri musim hujan. Iya. Begitupun hingga berpengaruh besar kepada dampak di jalan. Dingin. Betul, selain dingin juga macetnya bikin kita kesal. Hmm. Terima kasih, Bung, sudah hadir di acara Ini Bukan Diskusi di Oke. Objek Channel Urban. Siap, sama-sama. Untuk kedepannya kita akan terus mengadakan beberapa pakar-pakar Indonesia yang sangat luar biasa Wih, untuk membahas sebuah fenomena alam. kehormatan besar juga nih buat saya ada di sini ya. Ya, saya juga kehormatan besar bisa kehadiran Bung Odai, salah satu pakar astronot yang ternama di Indonesia. Iya, Sehat tapi sehat ya, Bung? itu saya. Hah? Sehat. Sehat. Luar biasa, Bung. Kalungnya Anda pakai, Bung. Ini bukan kalung ini. Oh, apa itu, Bung? Tadi saya kan belum beres kerja di sana. Oh, royalitas. Udah ngasih arahan di sana buat teman-teman di sana. Oke. Ngasih arahan di mana, Bung? Di tempat saya. Luar biasa, Bung. Banyak saya ada kalau nggak salah 5 titik lah tadi. 5 titik. Sini titik yang ke-6. Luar Titik yang biasa. keenam. Job yang sangat luar biasa di waktu yang sibuk ini, Bung bisa menyempatkan waktu untuk hadir ke podcast ini. Oke, buat teman-teman pemirsa, kita bahas fenomena alam yang terjadi. Untuk di tahun 2024 akan ada terjadi manusia hidup di bulan. Itu sesuatu yang tidak mungkin, itu adalah sesuatu yang melawan hukum. Seperti apa keseruannya dan seperti apa pembahasannya di ruang diskusi, kita simak bersama. Oke, Bung, saya akan bertanya dan sedikit membahas. Ya. Ada fenomena yang akan terjadi di tahun 2024. 2024 adalah jarak 2 tahun lagi dari sekarang. Ya, pilkada juga tuh kayaknya. Betul, itu sangat betul. Itu Ya. yang sangat diramaikan di sosial media. Ya, betul. Di tahun 2024 di sini di sebuah artikel tertulis bahwa di tahun 2024 akan ada terjadinya beberapa manusia yang hidup di bulan. Hidup di bulan itu sangat tidak mungkin. Mungkin itu ini, Bang, maaf ya. Itu kayaknya masih rencana kayaknya. Masih rencana. Masih rencana. Mungkin ada sebagian orang-orang yang mungkin di luar nalarnya itu berencana ingin hidup di bulan, karena di dunia ini, di bumi ini katanya buminya sedang tidak baik-baik saja. Udah kayak puisi aja tuh. Iya. Hidup Yang hati ini yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Yang saya baca artikel terakhir itu seperti itu. Tapi ya baik buruknya itu nanti gimana nanti aja lah. Oke, Bung. Sudah tergambar dengan jelas bahwa hidup di bulan itu sangat tidak mungkin dan tidak ada oksigen. Bagaimana tanggapan Bung Odai selaku pakar astronot di tahun 2024 dengan adanya manusia yang tinggal di bulan? Silahkan, Bung, boleh dijelaskan. Kalau ini sih ya, apa namanya? Kalau menurut pelajaran yang saya pelajari selama kurang lebih 35 tahun ya di dunia astronomi itu, sebenarnya kita bisa aja hidup di bulan. Hah? Bagaimana bisa? Bisa. Kan ini banyak tuh yang apa namanya? Yang bisa menyelam di bawah air kan bisa kan? Maksudnya? Kalau menyelam ke bawah laut tuh bisa pakai oksigen kan? Ya, itu udah jelas emang udah. Kekurangannya itu kalau di bulan tuh katanya sih, saya juga belum pernah ke sana ya. Itu nggak ada oksigen di sana. Ya, sudah jelas mendapat gambaran kita manusia sekarang itu semua di sana emang tidak ada oksigen, Bu. Nah. Bagaimana bisa hidup gitu, Bu? Gini aja, kalau menurut saya itu kan di rumah sakit kan banyak oksigen juga tuh. Di rumah sakit. Mungkin rencana yang mungkin jika saya menjadi salah satu orang yang ingin merencanakan itu ya, kita bawa oksigen sebanyak-banyaknya ke bulan. Ya. Nah, di sana kita bikin perusahaan jual beli oksigen. Perusahaan. Iya, perusahaan oksigen di sana. Pasti laku kan? Ya. Nah, gitu. Paling salah satunya. Ya. Setelah oksigen itu mulai merata di bulan itu. Nah, di situ kita mulai bangun kontrakan, ruko-ruko buat dagang gitu, Bray.
Gitu kalau menurut ilmu yang saya dapatkan. Enggak, gini Bung, saya potong sebentar, mohon maaf. Kita membawa sebuah oksigen dari rumah sakit dibawa ke bulan, yang menurut imajinasi saya, perjalanan manusia untuk nyampe ke bulannya itu bagaimana, Bung? Ya, ke Sedangkan kapal juga pesawat terbang itu tidak mungkin nyampe ke bulan, Bung. Ini gimana nih logikanya nih, Bung? Bisa, kalau menurut saya apapun yang akan terjadi di dunia ini tuh tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Semuanya mungkin saja. Mungkin sebagian bisa dengan caranya ditarik, pakai tali di sana disambung, seperti outbound yang ada di tempat wisata tuh. Maksud Anda ditarik talinya udah ada di bulan? Nah, gitu. Jadi ada satu orang dulu ke sana kan udah ada kan tuh siapa namanya? Armstrong. Dia kan pernah ke bulan. Pernah ke bulan. Pernah ke bulan. Nah, nanti ke sana dulu 2 orang atau 3 orang bikin paku di sana, tihangnya tali pakai kawat sampai ke bumi. Gitu. Dan nanti kalau yang turun itu tinggal turun aja. Kalau menurut saya begitu. Gak, Bung, gini, Bung. Ini yang jadi, aduh saya jadi nggak konsentrasi ini, Bung. Gini, Bung. Gitu harusnya. Kalau menurut ilmu yang saya pelajari gitu. Oke, gini, Bung. Maaf, Bung, saya potong sebentar, Bung. Paku yang akan ditancap, yang akan dipaku di sana tuh. Iya. Kalau di bumi itu kita paku bisa paham lah, bisa masuk ke papan atau ke tembok gitu kan. Yang jadi pertanyaannya, Bung, itu bulan bulat, betul kan? Bulat, iya. Ketika si paku jadi dipukul, itu tobros gak, Bung? Nah, pas tobrosnya itu di bawah kan tadi tobros tuh. Ya. Jadi ada 2 nanti talinya, yang satu buat turun, yang satu buat naik. Gitu. Jadi yang 2 itu kan nanti kan ada bakal menonjol tuh dari kedua sisi bulan itu tuh. Nah, nanti pakai kawat sambungin ke sesuatu yang menonjol di dunia, di bumi gitu. Okay. Kawatnya. Nanti kan kawat itu kan di bumi itu sangat banyak. Tidak akan ada habisnya tuh. Itu kan adalah apa namanya? Sesuatu yang tidak akan pernah habis. Ya. Seperti minyak. Nah, nanti itu disambung-sambungin seluruh dunia di bumi ini, di negara itu, nanti satu disambung-sambungin sampai ke bulan. Yang nyambunginnya siapa, Bung? Yang nyambunginnya itu nanti akan ada pakar lagi. Oh, itu beda pakar gitu Nah, posisinya. jadi pakarnya itu adalah pakar besi. Jadi besi itu harus kuat dan kokoh. Cuman, Bung, Gitu. si pesawat juga susah nyampainya, Bung, kalau bisa sampai ke Jadi bulan, Bung. kalau kesana bukan pakai pesawat, Pakai apa? Tali. bukan pakai tali, apa itu namanya yang Apollo. Oh, pakai Apollo Pakai ya. Apollo itu pasti bisa nyampe. Cuman itu akan memakan beberapa meter kawat, Bung, dari langit, dari bulan tuh ke bumi kan Bisa lah, paling beberapa roll lah. beberapa roll ya. Beberapa roll. Kalaupun nggak nyampe nanti tinggal sambung lagi aja. Oke. Misalnya dari satu negara nih, Bung ini kurang berapa? Kurang 2 roll. Nanti ada negara yang lain gitu, Iya, sambung lagi gitu. Nggak ada yang ngambung gini sini. Nah, Bung, akan terjadinya di tahun 2024 manusia hidup di bulan. Itu tidak semua manusia, hanya orang-orang tertentu, Bung, dalam penjelasannya. Ya. Maksudnya orang-orang tertentu itu orang seperti apa, Bung? Orang-orang yang mempunyai harta yang lebih. Maksudnya orang kaya. Ya, jadi orang-orang kaya itu minimal apa namanya hartanya itu 1 triliun lebih lah. Itu bisa di sana beli rumah di sana bisa. Beli rumah. Bisa beli di sana. Ada toko bangunan di dalam bulan? Belum ada. Kan itu nanti proyek pertama itu kan bikin dulu kawat sama Oh iya. besinya itu. Bentar. Jadi pas gini nih, pas pertama datang orang kaya nih datang ke sana, nyampe. Mereka di sana itu diam dulu, bikin dulu tenda kemah seperti pengungsian. Mereka diam dulu di sana maksudnya, Bung. Diam dulu di bulan. Ya, di situ diam Makanya dulu. gimana itu, Bung? Nanti dibakal di sini, aman itu. Oh, dia bekal dari bumi. Nanti mereka dari sana bawa hewan, bawa tumbuhan juga bawa di sana buat nanti di sana buat makan mereka gitu. Oh, gitu. Setahu saya gitu. Dan saya juga udah daftar tuh. Apakah Anda termasuk orang yang banyak hartanya? Enggak sih, kalau harta sih nggak jadi gini. Dipilihnya itu ada yang dari segi harta yang banyak dan juga ilmu yang bisa diambil di sana. Oh, seperti Jadi kalau itu. seperti orang-orang ya apa namanya seperti kejahatan-kejahatan kayak maling, Ya, kayak yang rusuh-rusuh gitu kayaknya nggak akan dulu dibawa ke sana kayaknya. di bumi aja dulu Bumi gitu. aja, di bumi aja dulu. Jadi itu teh apakah ada kehidupan di bulan ada kehidupan dan di bumi pun ada kehidupan seperti itu ya? Ada. Nanti Oke. kalau misalnya di bumi di sini kekurangan beras, bisa dikirim dari sana. Sweet. Gitu. Pakai kawat yang Pakai tadi. kawat itu.
Gitu. Anjir. Di sana juga seperti itu. Saya tidak terhabis pikir. Nah, dan yang tidak tergambarkan, Bung. Gini, yang bikin saya bukan pusing ya, yang belum terpelajari sama saya itu air. Air. Di sana tuh susah air. Nah, oke, masuk nih ke logika Iya, saya. ada Bagaimana tuh mandinya dan minumnya kalau nggak ada air seperti itu? Nah, itu yang saya masih dipelajari sampai sekarang. Kalaupun ada air di sana, airnya bakal terbang. Justru kalau di sana ada air, kita makin enak. Mandi nggak perlu pakai gayung. Lalu, Terbang sendiri di airnya, cus ke badan kita gitu. Gitu, Bu. Kan di sana kan terbang semuanya. oh di bulan terbang Iya. ya? Ya kan nggak ada gravitasi di sana. Begitu. Oke. Lebih enak di sana. Jadi kalau bawa galon juga, kalau di sini kan cewek-cewek pada manja kan. Nggak mau ngangkat ya? Jarang-jarang ada yang mau. Nah, di sana cewek bisa pakai telunjuk bawa galon. Gini terbang. Iya, gitu. Setahu saya begitu. Mudah-mudahan umur saya masih ada di tahun 2024. Amin. Saya bisa menyaksikan itu, Bung. Iya, amin. Dan gini, Bung. Ya. Setelah hidupnya manusia di bulan, akan ada penyoblosan presiden, sama halnya dengan di bumi di Iya. tahun 2024. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapakah yang akan menyalonkan presiden? Apakah ada partai yang sama seperti di bumi? Enggak. Kalau di sana kan mungkin seperempat manusia yang naik duluan. Jadi mereka nggak mikirin pilkada di bumi. Oh, jadi tapi tetap mereka mengadakan pilkada di bulan. Tetap mengadakan pilkada. Jadi siapa nih yang alamatnya di bulan gitu? Nanti didata. Ya. Nanti di sini kita kirim kardus TPS gitu. Kirim kardusnya di mana, Bung? Sudah ada di mana? Dari bumi. Dari bumi. Oh, gitu ya. Jadi kakaknya nanti kalau yang udah ada di bulan itu, kakaknya nanti di alamatnya itu ya gitu, bulan. Bulan ya. Iya, seperti itu. Yang saya tahu seperti itu. Oke. Tapi juga saya udah ngobrol sama salah satu pejabat pemerintahan, gimana kalau seandainya kita udah ada di bulan pada waktu tahun itu? Ya. Ya udah tinggal data aja. Nanti alamatnya diganti aja. Misalnya alamatnya Bandung, ganti aja bulan gitu. Bulan Bandung. Nah. Gitu, Bung. Enggak, bulan aja. Oh, bulan aja. Iya. Oke, Bung, Gitu. masuk, Bung. Seperti itu. Dan target proyeksi utama di bulan di tahun 2024, manusia yang hidup di bulan, proyek pertamanya adalah mengutamakan pasar-pasar yang ada di bumi untuk menaik ke bulan. Itu bagaimana, Bung? Kalau setahu saya ya, kalau seperti itu. Karena ini, Bung, Ada dijelaskan rumit sih. pasar tersebut menjadi bahan pokok utama untuk makan orang-orang di bulan. Ya paling kita masih bawa dari bumi. Seperti padi, kalau padi kita kan nggak bisa di sana ya, nggak ada air. Lah, mana nanya ke saya nggak tahu, Bung. Iya, kalau padi bawa ke sana itu nggak ada air. Setahu saya berarti, Beras jadi mungkin. ya mungkin beras jadi bisa lah. Beras jadi itu nanti dari sini kita bawa bertonton. Bawanya gimana, Bung? Itu kawat nanti putus, Bung. Nanti disisain di bumi. Itu berasnya beras yang bansos gitu. Beras yang bansos. Beras yang bansos yang nggak lama kutuan itu. Iya, yang bubuk ya. Nah, nanti disimpan di bumi itu. Kasihan dong, Yang orang bumi. bagus-bagus itu dibawa ke sana. Kasihan dong orang bumi, Bung. Enggak, kalau di bumi kan itu ada air bisa dicuci. Oh iya. Kalau di bulan, kalau kita bawa yang berasnya jelek atau ada kutuan, kesian di sana. Iya. Apa namanya, nggak bisa dicuci. Karena nggak ada airnya, Nah, ya, Bung. gitu. Lalu itu memasak nasi nggak pakai air gimana, Bung? Bawa kan nanti galon di sini. Bawa galon ya? Bawa galon nanti. Yang saya takutin, Bung, itu si kawatnya putus, Bung, karena membawa beras bertonton. Enggak, jadi kawatnya bukan kawat yang di kita gini, bukan. Oh, bukan. Itu kawat yang besar, Oh, sebesar besi gitu. itu pembuatan dari mana, Bung? Itu patut dibahas nanti, Bung. Ya paling itu dari pabrik-pabrik yang melahirkan besi-besi baja lah. Nggak mungkin besi biasa, itu besi baja. Besi baja ya, Bung. Baja atau enggak titanium lah. Sebagainya seperti itu. Bentar, Karena- Bung. Saya minum dulu. Karena dikhawatirkan kalau besi biasa itu kan nanti tertepak atmosfer. Angin-anginnya kan sangat kencang, di situ khawatirnya. Oke, Bung. Ini sangat sangat mendapat pelajaran yang sangat luar biasa, ilmu yang saya dapat menjadi bahan utama buat dieksplorasikan bahwa di tahun 2024 sudah terjawab dengan adanya fenomena yang akan terjadi di manusia hidup di alam. Jadi gini, Bung, maaf ya. Kalau pesan saya nih, Ya. daripada kita harus pindah ke bulan itu, kita lebih baik melestarikan bumi aja. Hah? Melestarikan bumi aja dah. Lalu pembahasan yang Anda tadi jauh-jauh ke bulan itu bagaimana, Bung? Iya, jadi kalau begini ya. Oke. Kalau misalnya kita pergi ke bulan tuh ribet, Ya, ya harus memakan biaya dan waktu yang sangat terbuang. betul. Jadi kita sebagai umat manusia yang udah dititipkan oleh Tuhan untuk melestarikan bumi, ya udah kita jaga aja bumi ini gitu.
Oke, Itu Bung. pesan dari saya seperti itu. Iya. Iya. Saya rasa tadi pembicaraan yang Anda masukkan terlalu berlebar jauh dan ujung-ujungnya memproyeksikan bahwa kita harus tetap menjaga bumi ya, Bung. Iya. Lestarikan bumi yang ada yang sudah diciptakan. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman semua pemirsa pemirtub yang sudah menyaksikan konten Urban Objek Channel Urban ini, pembahasan sudah kita bahas, berdiskusi langsung dengan pakar astronot Bung Oday. Terima kasih Siap. sudah hadir. Oke. Dan semoga ada pesan-pesan yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita dapat. Saya IJ Mariawan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.